Shalom buat anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik ini, kami bisa masih merasakan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan dan juga kesehatan yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini juga Engkau selalu memberkati guru-guru kami dan memberkati anak-anak-Mu. Semuanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala dosa dan pelanggaran kami memohon ampun agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak ibu, kali ini kita akan memasuki materi yang baru. Minggu lalu kita sudah ulangan dan hasilnya bagus-bagus. Dan ibu sangat bangga buat anak-anak ibu yang kelas 7 karena nilai yang mendapatkan terbaik. Semoga apa yang selama ini kita pelajari bisa kamu terapkan juga dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, kita memasuki materi bab 4, dosa dan pertobatan. Nah, di dalam ini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita dan harus yang kamu capai juga. Yang pertama, siswa dapat menceritakan akibat dosa. Nah, di sini kamu harus memahami apa sih akibat dosa tersebut. Nah, dosa itu dikatakan dalam bahasa Yunani untuk melukiskan berbagai aspek dosa dalam Alkitab Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan dosa itu hamartia, pelanggaran, perbuatan salah, atau berdosa kepada Allah. Bisa kamu lihat di dalam Yohanes 9 ayat 41. Yang kedua, adikia, kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Bisa kamu baca di dalam Roma, Yohanes. Dan kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Yang ketiga, suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak dan menipu. Di dalam ayat Alkitab Roma 5 ayat 12 dan Ibrani 3 ayat 13. Bisa kamu lihat ya, harus kamu baca ayat Alkitab tersebut. Yang ketiga, anomia. Nah, anomia ini di dalam Perjanjian Baru dikatakan kedurhakaan, pelanggaran hukum, dan menentang hukum Allah. Dan keempat, apistia. Apistia ini dikatakan di dalam Perjanjian Baru ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Bisa kamu baca di Roma 3 ayat 3 dan Ibrani 3 ayat 12. Nah, di dalam ayat Perjanjian Baru ini dosa sudah sangat jelas dikatakan di hamartia, adikia, anomia, apistia. Semoga kamu bisa dapat memahaminya. Yang selanjutnya, kamu harus juga memahami apa sih arti dosa itu. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Nana, di sini manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Karena apa? Salah satu aspek yang menonjol dari dosa itu adalah sifat mementingkan diri sendiri. Nah, jangan kamu mementingkan diri kamu sendiri. Karena apa? Coba kamu lihat orang di sekitar kamu. Ketika mereka meminta tolong, apa yang menjadi
yang ingin mereka lakukan atau apa yang mereka rasakan, coba kamu tolong. Jangan pula kamu akan berbuat dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Pemberontakan manusia memang melawan kehendak Allah. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Semua manusia ini tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah. Nah, jelas sifatnya itu dikatakan mementingkan diri sendiri. Jangan kamu mementingkan diri sendiri. Karena apa? Kamu akan berdosa pada saat itu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa. Nah, yang mengikuti tindakan dosa itu ada yang kamu perlu ketahui, bahwa dosa juga menyebabkan kerusakan moral. Kerusakan moral di dalam manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Dosa juga menyebabkan manusia menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Yang ketiga, bahwa dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Dosa juga adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepada Allah. Yang keempat juga dikatakan, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan dan juga menyenangi tindakan jahat kepada orang lain. Yang kelima juga dikatakan bahwa dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak manusia. Yang kelima tersebut, dosa berakar dalam keinginan manusia. Bisa kamu lihat di dalam ayat Alkitab yang ada di layar tersebut. Nah, dosa juga dikatakan bahwa memasuki umat manusia melalui Adam. Nah, bisa kita juga mengetahui apa sih kelakuan Adam. Bisa kamu buka Roma 5 ayat 12. Dan dosa itu juga dikatakan mempengaruhi semua orang. Nah, semua pasti manusia mempengaruhi semua orang. Karena apa? Banyak hal-hal yang buruk dilakukan manusia, akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan juga hukuman ilahi. Yang keempat, mendatangkan kematian jasmani dan rohania. Yang kelima, dan hanya dapat dilenyapkan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 11 bisa kamu baca. Di dalam Galatia juga ada dikatakan, di dalam Efesus, di dalam 1 Yohanes. Bisa kamu baca ya nak. Di situ pasti sangat jelas dan bisa kamu pahami apa sih dalam arti dosa itu di dalam ayat-ayat tersebut. Kembali lagi, topik yang sangat kita tunggu-tunggu. Nah, akibat dosa. Nah, akibat dosa dikatakan ada 4. Bisa kamu lihat di layar tersebut. Dosa itu mengakibatkan pertentangan dengan Allah, terpisah dari Allah. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Yang ketiga, dosa mengakibatkan konflik dengan sesama dan semua ciptaannya. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian baik secara jasmani dan secara rohani. Itulah akibat dosa. Harus kamu pahami ya nak. Dan juga jalan keluarnya bagaimana? Nah, di sini akan Ibu jelaskan.
bahwa hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Oleh karena itu, manusia memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena waktu itu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka ini pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bisa kamu baca di dalam Roma 5 ayat 6 dan ayat 8. Di situ jelas ketika kita masih saat berdosa, Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah bagi manusia. Nah, semoga kamu dapat memahami apa itu dosa, apa itu akibat dosa yang telah Ibu jelaskan ini. Kembali, Ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Kamu pahami tugas kamu. Yang pertama, bacalah kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Kemudian tulis dengan bahasa kamu sendiri mengenai awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bisa dalam bentuk dialog, karangan singkat atau cerpen, bentuk komik atau animasi. Bisa kamu pilih anak di antara tersebut. Yang kedua, sebutkan akibat dosa bagi kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Dan kamu lihat dan yang kamu rasakan pada saat ini. Nah, tugas ini kamu kerjakan di buku latihan kamu. Dan setelah kamu mengerjakan tugas tersebut, kirim ke WA pribadi Ibu. Setelah itu akan Ibu berikan nilai. Jika kamu tidak mengumpulkannya, berarti nilai rapor kamu tidak ada dan tidak mendapatkan nilai bagus. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan pada saat ini semoga bermanfaat bagi kamu. Semoga kamu lakukan, semoga kamu memahami materi kita hari ini. Sebelumnya, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur ya Tuhan, sehingga pembelajaran ini kami boleh mengakhirinya dan boleh kami ikuti. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berikan kami hikmat kepada anak-anak-Mu yang mengikuti pembelajaran. Tuhan berikan kepintaran sehingga menjadi pribadi yang dapat memberkati orang-orang sekitarnya dan terlebih menjadi anak-anak Allah. Tuhan tolong kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah nak, materi pembelajaran kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.